karena di sini ini diri sejati. Ada di sini agar ketika kita menyadari nafas, menikmati nafas, kan terhubung dengan yang di sini nih. Pancaran yang di sini itu akan menyebar ke jiwa raga kita. Dan itu pasti akan membuat tenang, damai, bahagia. Iya, tapi terkadang kan kita sudah melakukan berapa menit gitu ya, rasanya kan ada getaran, gitu. Tapi kan pikiran terus bertanya, apakah ini? Kadang itu gimana saya? Jadi setiap pembelajaran kan semakin banyak ilmu yang kita terima. Tapi justru itu apa sih saya melakukan meditasi, Mas? Justru malah menjadi beban. Malah justru yang tadinya harusnya muncul hal yang baru malah muncul yang itu aja. Iya. Jadi dalam bermeditasi biasanya seperti apa? Contohnya misalkan gini ya. Dalam niat dulu, niat. Kalau niat saya sih pertama kan nafas dulu ya. Nafas. Tapi nafasnya rileks aja, tadi nggak diatur-atur. Kalau diatur itu malah kadang sesak nafas. Iya gitu. Rileks. Ya, kemudian kan ada rasa-rasa kayak semut-semutan. Tubuh itu ada gatal, ada ini kan biasa ya Mas ya. Terus sampai semut sini sampai sini sampai ini kaku ya. Leher kaku gitu. Tangan kaku. Saya rasain aja terus lama-lama setiap harinya tuh pertama kan baru paling 5 menit udah nggak kuat ya kan, kram gitu kan. Tapi lama-lama udah sampai setengah jam gitu biasa. Tapi perkembangan dalam rasa biasa-biasa aja. Yang ditemuin ya pikiran saya di sini kadang-kadang pikirannya masih banyak yang ngomong di hati. Gitu. Nah, ketika Masnya itu meditasi, titik fokusnya kemana biasanya? Pertama satu titik fokusnya ke sini ya. Oh, ajna berarti. Iya, di sini kan ada kayak keras nih. Iya, ada titik keras. Kemudian turun ke sini, ada napas gitu. Tapi kayak ada tekanan di sini. Neken gitu aja. Berarti lewat sini dulu. Iya, tapi kadang-kadang pikiran masuk hilang lagi rasanya. Jadi langsung mikirin apa lagi hilang. Terus oh iya, balik lagi sini lagi. Ya gitu-gitu terus. Harusnya ke sini. Langsung ke sini ya. Jika kita fokusnya ke sini, kita itu akan masuk ke dimensi-dimensi ilusi. Bisa melihat ini, rekaman-rekaman yang masa lalu itu akan muncul. Keilmuan yang pernah kita dapat, apapun yang kita dengar dari luar diri ini akan muncul di sini. Ini akan mengganggu. Nah, ketika hal seperti itu muncul, pikiran liar dan sebagainya, tarik ke nafas, ajak ke sini. Ajak ke dalam. Jadi pikiran ini jangan dilawan. Iya, sebenarnya pikiran datang, pikiran ini terima saja. Terima saja. Tapi kan kebanyakan biasanya pikiran datang kita lawan. Iya, biasanya gitu. Seperti ini kita nggak terima. Malah saya bilang bukan ini terus itu berarti perlawanan. Jadi biarkan saja ya. Sadari itu adalah rekaman yang pernah kita alami dulu, dan ayo kita ajak untuk masuk ke nafas. Dan fokuskan ke yang di sini. Tetap fokuskan di sini karena di sini ini diri sejati. Ada di sini agar ketika kita menyadari nafas, menikmati nafas, kan terhubung dengan yang di sini nih. Pancaran yang di sini itu akan menyebar ke jiwa raga kita. Dan itu pasti akan membuat tenang, damai, bahagia. Iya. Tapi terkadang kan kita sudah melakukan berapa menit gitu ya. Rasanya kan ada getaran, gitu. Tapi kan pikiran terus bertanya, apakah ini? Padahal belum kan? Belum lah. Iya, terus bertanya terus. Jadi kayak pikiran semakin banyak kita belajar buku-buku, malah semakin itu ini Mas. Semakin mendoktrin, semakin banyak pertanyaan. Iya. Terus fokus saja Mas. Terus ini terus ada yang bilang itu seperti itu. Iya, padahal siapa yang ngomong ya, gitu. Itu ya, biasa yang disebut dengan malaikat dan setan. Ya itu sebenarnya adalah anatomi pikiran kita sendiri, energi positif, energi negatif. Itu yang mengganggu. Biarkan yang positif ini ya jangan diikuti, biarkan saja. Yang penting kita fokus kesadaran ke sini, ke nafas dan sini. Karena pikiran-pikiran ini terkadang bisa menjebak. Iya, saya belum ada perkembangan gitu-gitu aja gitu kan. Apa sejatinya saya belum sampai ke situ. Saya sadari itu belum sampai ke situ. Emang masih terjebak di situ-situ terus. Menurut saya itu nggak mudah untuk pikiran itu mau berhenti sendiri tuh belum.
nggak bisa pikiran. Nggak bisa berhenti. Nggak akan berhenti. Kecuali jika kita ajak ke dalam. Kita masuk ke dalam, maka pikiran ini akan melemah dan akan menurut ke yang di sini. Jadi jangan dilawan, biarkan saja. Kita terima semua itu, kita sadari. Tapi jika kita ini akan semakin kuat. Pikiran ini akan semakin mengganggu. Iya gitu. Jadi ajak masuk ke dalam, merasakan nafas, nikmati nafas. Biarkan, kita serahkan diri kita kepada yang di dalam. Kita akan mendapatkan pencerahan dengan otomatis. Tiba-tiba kita melihat yang dunia. Tapi pas lagi kita meditasi itu masih sadar tubuh, sadar tubuh kan? Sadar, kesadaran. Jadi jaga kesadaran itu. Jadi tetap kita mungkin di sana nih melihat pemandangan ini, tapi kita sadar yang di sini. Sadar yang di sini. Jadi kita tetap di ruangan ini gitu kan. Tetap sadar. Tapi kita di sini merasakan sesuatu, melihat ini, melihat itu, tapi kita sadar. Bukan benar-benar kosong lah. Kalau benar-benar kosong, terkadang ada energi yang masuk. Justru malah saya bilang ada kan yang di buku itu masuklah ke heningan. Justru kan malah keinginan itu ingin hening, justru itu malah ini nggak jadi. Nggak hening Karena ingin. Iya. Jadi kita hanya menyadari. Jadi ada usaha. Iya makanya itu saya, Nah, hening terkadang kan diartikan pikiran kosong. Padahal hening itu bukan masalah kosong dan tidaknya, tapi pikiran ini sudah terhubung dengan yang di sini. Jadi hening itu kan pikiran itu sudah tenang, sudah hening, nggak liar, nggak mencari lagi, nggak mencari, nggak bertanya, nggak. Jadi menurut saya itu kata-kata hening itu bisa kata jebakan juga. Jebakan. Mencari keheningan. Dikiranya di sana kita itu tidak bisa atau tidak melihat apa-apa, tidak merasakan apa. Tetap merasakan. Tubuh kita merasakan, jiwa kita merasakan pancaran diri sejati. Jadi ada suara nyamuk, ya kita dengarkan, kita nikmati suara itu, karena tubuh kita masih sadar. Jadi antara, ketika masuk ke sini, kita itu antara sadar dan tidak sadar. Dimensi opo aja yang kayak alfa, beta, gelombang itu. Gelombang. Saya juga pernah itu kelas online kayak gitu yang gelombang pikiran. Gelombang pikiran. Saya pernah ikut kayak gituan mas. Yang berangkat dari 2 tahun 3 tahun yang lalu. Mantap ya. Iya. Enggak sebenarnya sih mungkin kalau saya pikir juga ada nafsu saya juga untuk ke arah situ. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Saya pikir kayak gitu. Ya ketemu nggak temu ya, yang penting saya udah usaha ya gitu. Nah dari rasa penasaran kan kita akan menggali, akan mencari. Terus pikiran juga penasaran terus, bener nggak sih kata orang ini, bener nggak ini gitu kan. Nggak kopi nih? Oh iya. Kopi tok jangan. Wah apa mas. Sebenarnya sangat mudah, sangat mudah. Hanya memori yang terlalu penuh yang akan mengganggu. Asal kita menyadari nafas, menikmati nafas, dan kita niatkan untuk terhubung dengan diri sejati dan sejati ini diri. Terhubung dengan ibu bumi Boko Angkoso, karena ibu bumi ini raga. Ibu bumi raga. Ibu bumi sejatinya adalah raga kita lah. Seluruh bukan bumi yang yang jadi ya, pemahaman kan bertingkat. Gitu. Ibu bumi secara universal ya bumi kita ini yang kita pijak, tapi kita masuk lagi ke dalam pemahamannya bumi ya ini, semestanya ini. Nah ketika kita terhubung dengan ibu bumi, maka kecerdasan semesta ini, kecerdasan raga ini akan terhubung dengan jiwa. Jadi kita mendapatkan keilmuan yang pernah ada di bumi ini. Itu otomatis ya. Otomatis. Gak usah dicari. Akan muncul sendiri. Iya. Nah kita sibuk mencari malah tambah jauh. Iya sih. Mungkin itu yang saya rasakan selama. Jadi intinya ya pasrah, berserah. Iya. Mungkin kata-kata itu mudah tapi nggak ini ya menurut saya sih. Kata pasrah itu sendiri. Kita pasrah ke siapa? Saya nggak penuh. Kata Tuhan aja saya nggak pernah ketemu ya kan. Orang saya katanya sholat itu kan harus khusyuk, tapi faktanya pikiran masuk banyak mas. Khusyuk di sini terkadang juga ya pengertiannya khusyuk berarti sudah tidak merasakan apa-apa. Kita baca ayat Al-Fatihah itu kan harusnya khusyuk, kita dengerin. Tapi faktanya kan
suara-suara lain malah masuk banyak. Padahal khusyuk di situ adalah kita sadar, kita bergerak seperti ini. Siapa yang menyolatkan diri kita? Apakah diri kita bisa sholat? Bukankah diri kita digerakkan? Jadi khusyuk ya, kita sadar penuh. Kita bergerak seperti ini. Siapa yang menggerakkan ini? Siapa yang bisa membaca doa-doa ketika sholat? Iya. Tapi jika kita tidak sadar seperti itu, ya belum khusyuk. Ya pun kita seolah-olah khusyuk. Ampun, merem-merem gini nggak gerak, nggak ini, ada nyamuk dibiarin aja ya kan? Bukan seperti itu khusyuk. Iya, ini belajar seperti itu kan nggak semua orang bisa tahu. Iya, kita belajar sama guru-guru yang biasa kan mengarahnya hanya seperti itu. Syariat blok. Iya, syariat. Terkadang belum mengalaminya, tapi dia juga bisa menceritakan, Mas. Jadi cenderung ya sekedarnya aja, malah jadi jebakan. Padahal dalam Al-Quran ada ayatnya, jangan engkau mengikuti sesuatu jika belum tahu ilmunya. Jadi ya, kita belajar ilmu dulu, tapi kita kaji, harus kita rasakan, harus ngalami. Ilmu ketukunya kanti laku, jadi harus mau melakukan dan merasakan, baru kita bisa bercerita. Sekian orang. Iya, jadi dia sekedar dia tahu dari buku, langsung disampaikan kepada orang lain. Belum tentu dirinya tahu artinya apa, belum tahu mengalami ini. Yang orang lain juga kebingungan apa iya gitu kan. Jadi ya kita harus benar-benar menggali semua informasi yang ada di buku, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jangan langsung percaya. Kita harus kaji dulu apa iya. Jadi pikiran harus kritis. Iya, saya juga pikir apa iya ya, bener kayak gitu ya. Tapi saya nggak langsung percaya. Iya, harusnya seperti itu. Terus bertanya terus, ini terus, pikiran terus bertanya terus, nggak percaya, malah kadang-kadang malah sekarang itu kalau lihat orang ceramah udah ngarahnya kayak ini, malah cenderung malah ini ya, anti gitu saya bilang. Jangan anti. Iya. Jangan anti. Kalau anti berarti kita ada kebencian, penolakan. Gitu, ya kita maklumi. Maklumi. Jadi jangan anti tapi maklumi. Oh ya, biarkan mereka masih dalam kesadaran itu. Sedangkan saya sedang berusaha untuk bertumbuh. Ya sudah, tidak melihat yang itu. Kita cari yang lebih dari itu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan inginkan, butuhkan. Yang kita butuhkan. Iya, karena jiwa kita sebenarnya semua jiwa manusia itu butuh yang itu, jati diri. Nah sekarang semua agama nih konsepnya kan menuju kepada surga intinya, swarga luka. Lah swarga luka ini apa? Kebahagiaan yang sejati. Jadi semua agama itu ya merujuk atau menuntun kepada kebahagiaan yang sejati. Sedangkan yang bisa memberi kebahagiaan sejati itu hanya diri sejati. Iya, kebanyakan kan orang kalau lain agama sudah underestimate ya. Padahal teman saya juga, saya pernah berteman sama orang Kristen. Padahal juga nggak seperti itu juga. Enggak, asal kita mau benar-benar mendalami. Iya, jadi orangnya perilakunya biasa sama kita, toleransi tidak pernah menyinggung apapun. Ya temen sama orang lain sama yang Islam aja sama gitu. Tapi cenderung orang yang di luar kan underestimate bahwa itu neraka, kamu temen itu ke neraka. Padahal saya dulu pernah ikut nikahan, tapi nikahannya di gereja. Wah, getaran sini nyampe ini, ikut nggak? Ada neraka keraguan. Iya, masuk neraka. Ya kan masuk gereja kan sendiri, doktrinnya kan dari dulu haram, Mas, jadi gitu. Padahal semua itu sama. Iya. Nah, dalam Kristen kan ada dalam Yohanes apa-apa itu kan, aku adalah kebenaran. Dan jika engkau ingin berjumpa dengan Bapa Allah, maka ikutilah aku. Itu dalam versi Kristen. Dalam versi Islam, jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Itu dalam versi Nabi Muhammad. Nah sebenarnya ini yang aku ini sebenarnya sama. Diri sejati itu yang bicara. Aku gitu. Akunya itu bukan aku fisik, tapi aku yang ada di dalam. Ya seperti Isa itu kan nafas. Nafas itu tidak pernah mati. Sedangkan Muhammad yang terpuji, ya itu intinya sama. Dalam Hindu atau Buddha itu Atman. Ya Atman itu sebenarnya ya sama. Gitu ya. Sebenarnya intinya sama. Semua agama itu mengajarkan tentang diri sejati.
dengan versi ini. Agama itu hanya kendaraan untuk menuju kepada suatu tujuan. Spiritual itu puncak. Karena spiritual itu hidup. Ya berarti ya kayak Isa, Muhammad itu ya udah nyampe spiritual puncak gitu ya. Dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau-beliau dulu di sana itu tradisi. Seperti sholat yang kita kerjakan sekarang ini tradisi sebenarnya. Iya sih. Aslinya tradisi. Karena dalam Al-Quran itu hanya diceritakan sujudlah kepada Allah, rukuhlah kepada Allah. Iya, ya dari dikaji juga ini juga gerakannya juga semakin sini semakin beda, semakin sini setiap orang punya gerakannya masing-masing. Gitu. Karena tuntunannya dulu Kanjeng Nabi itu seperti ini, lihatlah aku ketika aku sholat. Jadi tidak diajarkan takbir seperti ini, setakbirnya seperti ini. Jadi semua sahabat yang melihat dari sudut pandang sebelah sana, melihatnya mungkin kelihatan ininya, jadi prakteknya begitu. Ada yang seperti ini, ada yang begini-begini. Ya monggo. Ya kalau kita sudah sampai ke situ sih, setiap orang ya silakan gitu kan. Tapi kan kalau kita masih ini kan malah justru kalau berbeda dengan kita, otomatis wah itu salah karena kita termakan bahwa kalau saya gitu benar, yang lain pasti salah gitu mas gitu. Nah oleh karena itu kita belajar berspiritual untuk melepas doktrin-doktrin, dogma-dogma seperti itu. Nah ketika kita sudah sampai ke jati diri kita, ya kita terapkan sesuai dengan KTP kita. Makanya sing Islam dadio Islam sejati, sing Kristen dadio Kristen sejati, Hindu dadi Hindu sejati, Buddha dadi Buddha sejati. Karena setiap agama yang sampai kesejatian pasti akan toleransi, akan memaklumi, akan saling menghargai, itu pasti. Iya, saya juga pernah berpikir seperti ini, bahwa saya dilahirkan pun saya tidak memilih bahwa saya itu dilahirkan untuk Islam. Ngapain saya lahir di agama Islam, saya seperti itu, kenapa enggak ateis sekalian gitu. Pasti kan ada rencana Tuhan bahwa saya harus dilahirkan di situ kan. Ada rencana agung yang harus kita selesaikan. Iya. Yang harus kita jalankan. Nah, sebelum kita menjalankan rencana agungnya ya kita harus mengenal jati diri. Iya, makanya gitu saya masih bertanya-tanya tentang apa gitu. Saya belum ketemu mas. Wah, belum ketemu apa ya? Belum ketemu. Ya mungkin saya kebablasan apa mungkin terlewatkan gitu. Itu. Umpamanya seperti ini, saya memegang korek. Korek sudah saya pegang nih. Tapi kenapa saya masih mencari-cari korek? Koreknya tadi di mana ya? Ada yang tahu nggak tadi koreknya di mana? Malah tanya ke sana, tanya ke sana. Ya nggak sadar kalau nggak sadar. Biasanya tuh di bawah, tapi ternyata udah di tangan gitu. Sebenarnya diri kita itu sedang mencari diri kita sendiri. Oleh karena itu, ketika ingin belajar berspiritual, mengenal diri, ya amati diri. Amati diri. Ketika bermeditasi, wirid, zikir dan sebagainya, fokuskan ke sini. Karena wujud ini bahkan ketika bermeditasi untuk membayangkan saja wujud ini itu sangat susah. Iya benar. Untuk membayangkan saja, apalagi melihatnya. Iya. Saya lihat wajah saya sendiri itu kabur-kabur terus mas. Sampai saya tuh lihat apa ya, cermin kaca. Saya lihat kaca, terus saya merem gitu kan. Tetap kabur. Ya makanya itu. Beningkan pandangan itu. Tapi bukan bayangan. Iya bukan bayangan. Rasakan dan saksikan sendiri. Wujud. Ya wujud ini bukan pakai cermin tapi. bukan dua sosok. Iya karena kita kan nggak bisa lihat diri kita sendiri kalau kita nggak lihat cermin kan. Muka kita kan nggak bisa lihat mata kebalik ya kan. Tapi ketika kita meditasi, kita masuk ke dalam, kita akan menyaksikan diri kita sendiri. Bukan dua, tapi tunggal. Ya ini. Jelek gitu ya. Utuh. Kita bisa melihat utuh diri kita. Tapi kan sangat susah. Iya, memang harus ini dilatih. Iya, terus dibersihkan. Jadi seperti itu tergantung kebersihan batin. Semakin batin itu kotor ya buyar. Iya. Saya juga menyadari sampai sekarang itu tuh kalau kita merespon hal-hal yang kecil dengan negatif itu kan menjadi kebiasaan terus-terusan. Padahal kita nilai itu tidak melihat negatif atau positif, mas. Iya, tapi cenderung kita belum apa-apa udah hal kecil, wah nggak benar. Terus kalau gitu terus jadi kebiasaan, iya, otomatis langsung keluar. Dan itu akan menjadi ya kebiasaan diri kita lah. Untuk belajar diam itu sangat susah. Pikiran tuh
Benar. Kita melihat sesuatu, pikiran langsung, wah ini begini, ini begini. Iya, langsung keluar sendiri. Padahal kita nggak ini ya. Enggak ada, tapi ininya. Iya. Dan jika diterus-teruskan seperti itu akan menjauhkan diri kita dari diri sejati. Nah, kita sadar nafas, berarti kita melatih ini agar tidak terfokus keluar diri. Jadi kita melihat sesuatu, ya udah amati. Amati.